Oke, teman-teman mungkin bertanya, sebenarnya Mas Calvin, skill apa sih yang laku di pasar internasional? Emang bisa kalau misalnya saya lulusan hukum, saya kerja di law firm, saya apply untuk kerja remote di perusahaan internasional, kantor hukum? Jawabannya adalah nggak bisa gitu. Jadi memang ada beberapa skill yang perusahaan-perusahaan Amerika tuh sudah terbiasa outsource ke daerah Asia. Dan itulah skill-skill yang akan saya fokuskan di video ini. Begitu. Nah, kalau teman-teman penasaran atau skill yang teman-teman punya tidak saya sebut, teman-teman bisa cek secara manual. Jadi kita di Fullfind sudah mengumpulkan list remote job website yang biasa perusahaan-perusahaan Amerika ngeposting di situ kalau mereka mencari orang-orang yang mau kerja remote buat perusahaan mereka. Kalau teman-teman tertarik, silakan teman-teman klik link di description untuk mendownload resource tersebut supaya teman-teman bisa ngecek langsung di website-website tersebut. Oh, ada nggak ya perusahaan-perusahaan yang nyari skill atau role saya? Oke, jadi teman-teman bisa cek sendiri. Tapi di video ini saya akan menjelaskan skill-skill yang secara pengalaman pribadi dari menjalankan sebuah recruiting agency dan akademi itu sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan luar negeri. Oke? Yang paling pertama, saya akan menyebut produk saya yang paling laku atau jasa saya yang paling laku, yaitu seorang video editor. Seorang video editor tuh sangat susah diganti dengan AI ataupun dengan perusahaan yang ada di Amerika, karena sebenarnya walaupun dengan tools yang makin banyak, orang-orang yang makin banyak bisa, sebenarnya yang membuat video editor laku atau tidak itu sebenarnya bukan skill tapi taste. Jadi asal teman-teman taste-nya bagus dan sesuai dengan perusahaan Amerika, maka teman-teman pasti akan tetap laku. Oke? Dan of course teman-teman harus sudah punya portofolio dan pengalaman yang cukup supaya bisa diterima di perusahaan internasional. Nah, video editor kayak gini itu saya lihat bisa anywhere between 500 sampai $2.500 per bulan ya untuk salary-nya kalau full time gitu. Dan video editor enaknya lagi adalah marketnya luas. Kerja di agency bisa, kerja di e-commerce bisa, kerja di personal brand bisa. Karena algoritma TikTok, Instagram, YouTube semua sekarang mengutamakan video editor menjadi salah satu peran yang bisa dibilang paling laku. Oke teman-teman, itu satu. Yang kedua adalah UI UX designer. Ya, again, apapun yang terjadi, apapun tools yang ada di market sekarang, pebisnis simply just don't have the time untuk build their own website. Toh kalau mereka bisa pun mereka harus belajar dulu. Belum tentu mereka bisa bikin flow yang enak. Belum tentu mereka bisa bikin desain yang bagus. So UI UX designer itu adalah salah satu posisi yang masih sangat-sangat laku untuk perusahaan Amerika outsource ke Indonesia atau ke Asia. Begitu teman-teman. Nah, UI UX designer sendiri itu gajinya sedikit lebih tinggi dari video editor. Biasa start di 1.000, bisa go all the way up to 4,000 per month sesuai dengan pengalaman dan portofolio. Dan ini lumayan cukup luas juga cakupannya. Nah, seorang UI UX designer kalau di perusahaan Amerika bisa bekerja untuk sebuah web development agency. Teman-teman bisa juga membuat jasa khusus untuk bikin landing page buat personal brand. Atau teman-teman bisa menjadi seorang CRO specialist atau conversion rate optimization. Itu biasanya landing page yang dikhususkan buat meningkatkan conversion di e-commerce. Oke? Nomor 3, kita punya AI implementer. Oke? Nah, kalau teman-teman di sini ada yang orang-orang software atau orang-orang developer, semoga teman-teman familiar dengan software-software seperti N8N, ya, Make, Zapier. Jadi automation ini itu lagi sangat red hot di market, dan ini pebisnis itu willing to pay anywhere between 2,000 sampai 5,000 per project untuk di-install AI automations dalam bisnis mereka. So, think ganti customer service dengan AI, think bikin flow research kompetitor buat e-commerce, gimana caranya buat konten secara otomatis menggunakan AI dan ChatGPT dan lain-lain. Ini sangat laku. Either bisa masuk ke sebuah AI agency sebagai karyawan atau independent kontraktor tetap dengan gaji tetap, atau bisa memarketkan diri sebagai agency atau freelancer. Toh setiap project juga sangat tinggi nilainya dan demand-nya sangat-sangat tinggi sekarang begitu. Jadi ini bisa dibilang 3 role yang paling laku sekarang di market. Of course kita punya role-role tradisional seperti virtual assistant, itu masih ada aja yang mau, tapi caveatnya adalah kita tetap akan ada dan kita tetap punya bootcamp virtual assistant, tapi memang saturation dan AI itu membuat role ini terlalu dianggap generalis untuk mendapatkan sebuah klien. Jadi tetap bisa dapat klien, tetap bisa dapat project, tapi akan menjadi agak sedikit lebih lama karena tidak sespesialis 3 role ini gitu. Dan of course selain VA kita punya role-role lainnya yang mungkin seperti digital marketer, seperti data analytics, seperti bookkeeper, tapi itu semakin lama semakin sedikit dengan adanya AI. So ini bisa di keep in mind, tapi hal-hal ini
itu sudah banyak dan sudah saturated dan sudah banyak digantikan AI. So keep that in mind. Jadi 3 ini menurut saya yang paling utama, dan inilah kenapa Full Flying Academy diputarkan seputar ini, dan ini nantinya. Itu karena ini yang kita lihat peran paling laku di market sekarang. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi jangan berkecil hati kalau tidak ada role teman-teman di sini. Silakan cek sendiri di list website yang ada link in the description. Supaya teman-teman bisa lihat, oh mas, tapi masih banyak tuh yang hire role saya data analytics ya. Berarti masih a good place to start. Masih a good career prospect to have untuk tetap apply ke perusahaan-perusahaan internasional secara remote. So, teman-teman bisa cek secara manual, tapi kalau untuk 3 posisi ini, 3-4 posisi ini saya yakin 100% masih ada yang hire di US dan masih laku dan masih red hot. Bahkan di ekonomi resesi pun ini peran-peran yang masih terus orang pada hiring, okay? Because these are essentials, dan perusahaan-perusahaan US itu nggak mau hire di Amerika karena mahal. Mereka lebih mending ke sini, skillnya mirip-mirip, harganya lebih murah. So, hope that clears that up. I'll see you in the next video.